Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di bisnis bareng Bos Ahmad. Alhamdulillah teman-teman, semoga selalu sehat walafiat sekeluarga dan usahanya juga karirnya kalau yang lagi kerja. Ya, alhamdulillah hari ini rada mendung-mendung dan mulai gerimis. Ya, jadi kita akan membahas tentang badal umroh. Saya mau buat penawaran ke teman-teman ya, teman-teman yang mau punya penghasilan tambahan ya, baik tambahan ataupun ini nanti mau jadi kebaikan lah ya, karena badal umroh itu adalah amal yang luar biasa. Kenapa? Karena hadiahnya itu luar biasa banget lah, surga lah bahasanya ya. Keutamaan umroh haji itu kan, apalagi haji ya, itu kan rukun, melengkapi rukun Islam kita yang kelima ya. Nah, apa yang mau saya share untuk kira-kira ini niatan saya terutama membuat program ini adalah untuk jadi siar amal atau jariah, di mana teman-teman itu belum tahunya apa, badal umroh atau haji itu dibolehkan dan tidak diperdebatkan oleh para ulama ya. Kita bisa searching nih di sini ya, dalilnya, dalil tentang badal umroh ya, umroh dan haji. Jadi ini ada dalilnya ya. Kita ngambilnya umroh aja. Kenapa umroh? Karena umroh itu bisa dilakukan kapan aja ya, kapan saja. Jadi ketika nanti sudah terkumpul target yang kita tentukan, terus habis itu saya dan tim nanti akan berangkat dan kemudian melaksanakannya dengan memvideokan, kemudian mendokumentasikan lah ya, terus kemudian melaporkan ke teman-teman. Nanti ada sertifikat yang bisa kita bagikan bahwa itu jadi bukti bahwa kita telah melakukan dengan disertai dengan dokumentasi. Tapi ini teman-teman, dalilnya seperti ini. Kita buka websitenya Rumaiso ya. Jadi seperti ini. Nih teman-teman, badal umroh. Adakah dalil untuk badal umroh? Kalau badal haji ada dalilnya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut. Saya sebut terjemahannya aja ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mendengar seseorang mengucapkan, labaikan subrumah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah atas nama subrumah. Nabi SAW lantas berkata, memangnya siapa subrumah? Ia menjawab, subrumah adalah saudaraku atau kerabatku. Nabi SAW lantas bertanya, engkau sudah berhaji untuk dirimu? Beliau yang melakukan itu menjawab belum. Lalu Nabi Muhammad SAW lantas memberi saran, berhajilah untuk dirimu dahulu, barulah berhaji atas nama subrumah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1811. Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa sanad hadis ini dhaif. Syekh Al-Albani berbeda penilaiannya. Beliau menyatakan hadis ini sahih ya. Jadi Syekh Al-Albani mensahihkan ya. Kemudian para ulama berkata bahwa hukum badal umroh sama dengan hukum badal haji. Dalam Mausu'ah Al-Fiqhiyah juz ke-30 halaman 328 sampai 329, dalam pembahasan umroh untuk yang lain disebutkan, para fuqaha secara umum membolehkan menunaikan umroh untuk yang lain karena umroh sama halnya dengan haji, boleh ada badal di dalamnya karena haji dan umroh sama-sama ibadah badan dan harta. Namun ada rincian dari pendapat ulama yang ada. Ya. Oke. Jadi jumhur ulama atau kebanyakan sebagian besar ulama itu membolehkan ya. Ya. Menunaikan ibadah. Ya. Jadi boleh dan tidak dipertentangkan lagi lah ya. Karena porsinya itu jadi ibadah dan buat almarhum. Ini badal umroh itu buat siapa? Buat almarhum, orang yang sudah meninggal, almarhum atau almarhumah. Atau juga orang yang punya keinginan atau nazar
untuk berangkat umroh atau haji, ya, kemudian dia secara fisik itu tidak bisa melaksanakan, tetapi secara harta dia mampu. Nah, maka boleh dilakukan, ya. Dan memang terjadi perbedaan yang cukup jauh, ya, karena kan badal umroh itu kita membukanya di harga 2.500.000 nih teman-teman. Sedangkan kalau umroh secara fisik badannya itu di atas 20 jutaan, di atas 30 juta, nanti tergantung kelasnya. Tapi kita di sini fokus ke badalnya, ya, karena ini membuka mindset di mana teman-teman atau almarhum atau teman-teman yang keluarganya atau ada keluarganya yang baru meninggal atau kerabatnya atau siapapun tetangganya, misalnya ada yang meninggal, maka bisa menawarkan, maka bisa menginformasikan, ayo dibadalkan aja almarhum atau almarhumah, ya, daripada misal contoh nih, ini hanya pendapat saya, daripada nanti membuat kerepotan untuk bikin yasinan gitu, ya, kalau memang repot, ya, atau ya seperti itulah ya bahasanya, atau tetap dilakukan yasinan tapi juga badalnya diprioritaskan, ya, karena dengan budget 2.500.000 itu pahalanya lebih banyak, ya, dan insya Allah almarhum dikubur jadi terbebas dari siksa kuburnya dan segala macamnya, ya. Nah, itu doa kita dan amal ya kita, memang harapannya seperti itu. Nah, saya buatnya begitu. Kenapa? Karena tadi saya berpikir, contoh keluarga ke atas saya, kayak mbah saya dari laki atau perempuan, kemudian orang tua dari istri saya, laki atau perempuan, kemudian kakek neneknya, itu juga alhamdulillah sudah kita lakukan. Nah, makanya karena saya lihat dan saya rasakan itu bermanfaat, ya, ada efeknya, ada. Nanti buat teman-teman itu Masya Allah, nanti bisa terundang dan segala. Itu termasuk pemantik dimana ketika kita menghadiahkan umroh, insya Allah Allah juga akan memanggil kita untuk berangkat umroh. Nah, itu poinnya, ya. Jadi badal umroh ini kita siarkan dan insya Allah jadi amal jariyah, dimana teman-teman yang dapat video ini kita nanti bisa berkontribusi. Nah, kita nanti akan bisa berbagi, ya, terutama ya saya sih nanti kita masuk ke dalam grup dimana nanti kita akan sharing-sharing edukasi. Mungkin saya ngasih edukasinya bisa by video di YouTube seperti ini ataupun by voice note, ya. Nanti kita akan bisa diskusikan, kita akan bikin grupnya sendiri, kemudian kita akan membahas gimana teknisnya. Tapi saya ngasih peluang nih buat siapapun, ya, apalagi nih yang sudah menjalani menjadi agen travel umroh. Nah, terutama ini masih terutama nih kepada pengurus musola, langgar atau masjid, ya. Ayo kita semarakan. Kenapa? Biar nanti pasti beda ini lingkungannya ketika terjadi kebaikan-kebaikan amal tentang kebaitullah, ini pasti lingkungannya akan berbeda, ya. Jadi saya membuka kesempatan nantinya teman-teman yang mendaftar atau masuk di dalam grup dan setuju untuk kegiatan ini atau amaliyah ini, nanti kita akan buatkan media promosinya, ya, dari YouTube ini juga, ya. Dari YouTube ini nanti kita akan publikasikan dan semua media. Yang pasti saya pengen kita masuk, teman-teman semua masuk ke halaman satu Google, ya. Halaman satu Google itu kita bisa kuasai di kota-kota yang manapun. Nah, kita lihat prospeknya, ya. Kita lihat prospeknya. Yang pasti ini saya sudah melihat, ya. Saya sudah melihat karena ada potensinya yang baik, ya. Terutama kebaikannya. Kenapa? Karena yang nyari itu banyak banget. Ini kalau hari ini coba kita lihat, ya. Hari ini apakah muncul penelusurannya, kita lihat, ya. Jasa badal umroh. Karena kemarin kan tidak muncul, ya. Tidak muncul angkanya. Oh, sini masih tidak muncul angkanya. Iya, tidak muncul ini angkanya. Angkanya nggak muncul, ya. Tapi ini potensinya banyak banget. Nah, contohnya ini kita ngekliknya di jasa badal umroh, ya. Nah, terus saya sudah cari di Google Trend, ya. Secara Google Trend ini datanya, ya. Ini grafiknya.
Kemudian ini kota-kotanya teman-teman. Dan 1 sampai 16 wilayah. Ya, ini provinsi. Ya. Nanti kota itu juga beda lagi nanti, berubah. Ya. Nah, ini secara kota yang 100% mencari itu Surabaya. Yang sudah melek terhadap badal itu, badal umroh, itu baru Surabaya. Tapi secara subwilayah atau provinsi itu hampir rata ini teman-teman. Dan ini jadi amal jariah kita insya Allah ya. Dan harapan saya dan tim, siapa yang nanti banyak memberikan listing badalnya, insya Allah 20 atau 30 itu nanti ikut berangkat untuk melaksanakan. Nanti saya bikin videonya bagaimana feel-nya ketika kita membadalkan orang lain. Tapi yang pasti untuk yang belum pernah umroh, nah itu juga punya potensi ya. Tapi yang tadi syaratnya adalah dia harus umroh dulu. Jadi nanti melaksanakan umroh. Buat yang belum ya, dia akan melaksanakan umroh dulu. Nanti kita dampingin, kita bareng-bareng. Tapi mungkin saya pasti sudah atau bareng-bareng lah gitu ya. Nah, itu projectnya, ini project yang besar ya. Jadi tiap kita berangkat kita akan umroh dulu ya. Kemudian habis itu next berikutnya di waktu yang lain itu kita kejar dalam satu hari 3 atau 4 kita lakukan untuk badalnya. Jadi kita dalam one trip kita berjalan ke Baitullah, kita banyak kali kita bisa melakukan badal. Terutama nanti PR-nya nih ya. Karena ini pembukaan mindset. Yang pasti buat teman-teman yang ikut atau yang mau berkontribusi, nanti keluarganya dulu ya, atau diselipin. Nah nanti kita bisa makanya teknisnya nanti ada di grup lah ya. Tapi ini tadi ya, ini potensinya. Karena tadi ini tidak ada angkanya, maka coba saya buka by yang lainnya. Siapa tahu di sini dia muncul ya. Ini kita buka di sini. Oke. Terus habis itu badal umroh. Kita tambahin jasa deh biar lebih lengkap. Tadi Banten. Oh sama. Nggak ada muncul angkanya ya. Tapi ini tadi, ini potensinya ya teman-teman. Saya kasih lihat. Jadi ini sama, ini nggak ada angkanya ya. Biasanya kan ada angkanya. Ini Google berarti lagi melakukan updatean ya. Tapi di sini yang menarik adalah lagi dan lagi itu belum ada teman-teman yang muncul nomor teleponnya ya. Nah, ini ada ya. Tapi ini nomor telepon saya teman-teman ya. Makanya saya pengen berbagi ke teman-teman ini ya, karena punya potensi yang luar biasa. Saya pengen berbagi ke teman-teman. Ayo kita bisa berangkat. Gimana caranya? Ada pemantiknya lah. Ya ini salah satunya yang murah. Karena dalam satu keluarga itu punya adik, kakak, saudara gitu kan. Nah itu tinggal ngobrol aja. Ayo almarhum kakek ini kita badalin yuk. Ya atau kakek nenek kan sudah pada meninggal. Ayo kita patungan. Ya ini 2,5 juta per orang berarti 5 juta berdua. Ayo kita sejuta. Ya bisa kalau 5 orang. Ya kalau 3 pokoknya bisa diatur lah. Itu teman-teman teknisnya bisa. Tinggal buka mindsetnya. Yang pasti kebaikannya itu luar biasa ya. Hisapnya jadi sangat-sangat ringan buat almarhum. Kemudian si pembadal itu kan melakukan sholat sunnah ya. Bayangin kalau kamu memang melakukannya di tanah suci, di Baitullah, Masjidil Haram, 1 rakaatnya itu 100.000 rakaat kita lakukan di kota-kota kita. 1 rakaat. Nah bagaimana? Habis tawaf itu 2 rakaat, berarti 200.000. Habis sa'i kita menjelang sholat wajib, maka masya Allah itu. Terus dalam sholat wajib itu ada qobliyah, ada ba'diyah, tergantung nanti masuknya di mana. Kalau asar berarti qobliyah aja ya, kalau subuh berarti qobliyah aja. Nah di situ tapi kebaikannya masya Allah tuh, hitungannya lah pokoknya nggak bisa dihitung secara logika lagi dengan budget yang sangat murah, 2,5 juta. Makanya saya ingin mensiarkan ke teman-teman dan menjadi mewadahi. Nanti kita akan bikin saya dan tim itu bikin
Pusat Amal Badal, ya, PAD, di mana PAB, Pusat Amal Badal, ya. Ayo kita bergabung di Pusat Amal Badal bersama Ahmad Solihin dan juga tim, ya. Lewat media bisnis bareng Bos Ahmad ini, orientasinya memang saya ngasih judulnya bisnis, ya, tentang bisnis, putar bisnis. Tapi ini bisnis akhirat, dimana kita memang bertransaksi dengan Allah. Ya, saya sih bertransaksi dengan Allah. Ini saya lagi jualan sama Allah, dimana saya menginformasikan, saya tidak mau kalah dengan sahabat kita Abu Bakar, terus ada Umar, ada Utsman bin Affan, dengan medianya yang masing-masing. Hari ini saya dengan teknologi kita bisa melakukan bareng-bareng, dan saya mensiarkan sama dengan para sahabat-sahabat terdahulu. Dan mudah-mudahan teman-teman merespon dengan baik, dan ayo kita bareng-bareng jalanin. Ini saya kasih clue lagi. Ini tadi tentang Banten. Ya, ini nggak ada berapa banyak pencariannya, ya. Tapi coba lihat, nomor teleponnya hanya 2. Nah, terus pokoknya itu punya potensi lah. Jadi saya nanti akan teman-teman yang bergabung, yang mau berbagi dan mensiarkan ini, nanti saya akan bikin nomor teleponnya ada di Google, di halaman 1 Google. Dan teman-teman tidak bayar, ya. Teman-teman, di awal project ini kita nggak ada ambil bayar-bayaran untuk promosinya. Saya kasih gratis, ya. Selama 3 bulan nanti saya akan promosikan, dan itu gratis, ya. Nah, karena nanti kita di grup akan ngobrolin itu, ya. Saya pakainya Chrome aja, ya. Ke Chrome, karena tadi kan pakai Mozilla, tadi Banten. Sama teman-teman, ya. Ini kita pakai medianya yang lain. Ini Pusat Umroh Indonesia, ya, tapi nomor teleponnya kan seperti ini. It's no problem, ya. Terus abis itu, oke, ini ada iklannya, ya. Itu ada iklan. Nah, saya tetap muncul teman-teman, ya kan. Nah, saya pengen nomor telepon teman-teman ada di situ semua, ya. Dan kita punya potensi satu aja, saya pengen ngumpulin bisa 1000 orang gitu. Jadi dalam 1000 badal nanti kita bagi berapa orang, terus habis itu kita bisa stay di Saudi sebulan gitu misalnya. Kita habisin, terus habis itu kita balik rehat, terus habis itu balik lagi ketika ada terus tugas-tugasnya, ya, karena ini nggak akan putus. Ini insya Allah nggak akan putus. Kenapa? Karena jadi amaliyah baik. Dan kita nanti akan membawa hafiz-hafiz Quran, yang saya punya niatannya seperti itu. Hafiz Quran yang sudah menyelesaikan hafalannya, kita berikan hadiah, dan dia punya tugas untuk membadalkan, ya. Jadi saya mengaturnya begitu. Makanya saya pengen buat teman-teman yang atau pengurus-pengurus musola, langgar, masjid, ini saya mengajak teman-teman, ngajak bapak ibu, ya, untuk ayo kita berkontribusi untuk masjid kita, untuk lingkungan kita, melalui syiar badal umroh, ya. Saya nggak ngobrolin haji. Kenapa? Karena haji itu hanya boleh sekali, di tanggal 9 dan 9 ke 10 Zulhijjah. Tapi kalau umroh itu bisa kapan aja, di luar itu, di luar 9 dan 10 Zulhijjah, ya. Selama dibuka kuotanya, selama dibuka pintu kita landing, ya, kita masuk ke Saudi, itu kita bisa melakukan umroh atau badalnya, kita bisa melakukan badal. Maka saya membuka membuka peluangnya ke teman-teman yang mau. Silahkan langsung WA nomor telepon saya, atau lihat nanti di deskripsi, saya akan cantumkan nomor WA-nya, juga link WA-nya, sehingga teman-teman bisa masuk ke saya, dan silahkan bilang mau gabung Pusat Amal Badal. Saya ingin berkontribusi menjadi mitra dari Pusat Amal Badal, ya. Silahkan di WA, dan saya tunggu teman-teman. Yang pasti tadi, ya, secara potensinya nanti ini ada 16 provinsi yang sangat peluangnya. Makanya saya bilang sebulan kita bisa 1000. Saya sih berharap begitu. Kebaikan kita bisa kita bagi-bagi, dan porsinya yang pasti mindsetnya sama,
bahwa ini amaliyah ya, bukan soal uangnya, tapi ini bisa kita, itu masya Allah ya, ya karena saya melihat ketika membadalkan almarhum kakek nenek saya, gitu, mbah saya ya, yang sudah meninggal, terus ada bude dan segala macam ya, dan saya mau berkontribusi lebih banyak lagi. Kenapa? Karena almarhum Coach Stephen itu dalam satu trip itu bisa 30 kali, dan itu yang menginspirasi saya ya. Kalau 30 kira-kira kalau satu strip saya jalan ke Masjidil Haram, ini buat siapa aja ya. Tapi itu saya membuka peluangnya kepada teman-teman semua, apalagi terutama pengurus musola langgar masjid dan teman-teman yang mau berkontribusi. Ayo kita bangun, kita semarakkan, dan mindsetnya insya Allah akan saya bangun, akan saya tata bahwa hal kebaikan ini nanti akan mengefek ya, dan mudah-mudahan ini menjadikan wilayah kita, kota kita, bahkan negara kita Indonesia untuk bisa baldatun thayyibatun warabun ghafur ya. Itu aja, saya buka peluangnya, dan ini teman-teman gratis ya, saya enggak mungut sejutanya buat promosi, enggak, tapi saya akan bantu ya, karena ini memang benar-benar jadi amaliyah, dan mudah-mudahan dari porsi 2,5 juta nanti akan ada yang kita bagi buat teman-teman yang berkontribusi ya. Yang pasti nanti masuk di grupnya ya, chat dulu saya di 081350843000, dan teman-teman nanti akan saya arahkan untuk mengisi formnya, kemudian kita masukkan ke dalam grup ya. Silahkan lihat potensinya dan jadikan amal ini amal kebaikan yang Allah itu sangat menyukai, amal-amal kebaikan atau amal soleh. Dan mudah-mudahan bismillah ini menjadi amal soleh kita untuk meringankan almarhum atau almarhumah dalam menerima siksa kubur ya, dan insya Allah menjadikan jalan kita semua untuk bisa masuk ke surganya Allah Ta'ala, Allah Tabarakallah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan cepat, selayaknya kilat ya, lewat Sidratul Muntaha atau bahkan lebih dari itu. Barakallahu fiikum ajma'in. Jangan lupa masuk ke grup, chat saya dulu, dan di like, subscribe, and komentar yang baik ya. Dan bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum ajma'in. Bersama Bos Ahmad kita menuju amaliyah pusat amal badal. Barakah.